Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad, mata'alallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Orang tua kita Bapak Haji Nazaruddin Rais, Bapak Abdul Razak Rais, dan seluruh jamaah dan pengurus musalla Al-Mahsurin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah membaca qasidah burdah yang menjadi rutinitas kita setiap malam Jumat di minggu yang keempat. Mudah-mudahan apa yang kita baca menghadirkan manfaat dan berkah buat kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian, malam ini bertepatan dengan malam 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi malam ini adalah malam tahun baru Islam. Maka pada momen yang sangat istimewa ini, di awal tahun baru, ada permintaan daripada pengurus untuk kita membahas sedikit mengenai tahun baru, dan kita malam ini tidak membaca syarah kepada kitab burdah. Hadirin jamaah sekalian, tahun baru Islam itu baru ada pada zaman Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Pada zaman Nabi tidak ada istilah penanggalan. Memang bulan-bulan yang dikenal seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu memang sudah dikenal lama. Masyarakat Arab sejak zaman dahulu sudah menggunakan istilah nama benda, nama bulan-bulan tersebut. Tetapi penanggalan tahun itu baru bermula pada zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika ada masukan dari beberapa orang gubernurnya, di mana mereka agak kebingungan menerima surat yang tidak ada tahunnya. Tanggalnya ada, tetapi tahunnya tidak ada, sehingga kadang-kadang menyulitkan mereka untuk mendeteksi surat mana yang sudah dibaca dan dilaksanakan dan surat mana yang baru. Maka kemudian atas saran Amr bin As untuk ditentukan, atau umat Islam itu punya perhitungan tahun sendiri, bukan mengikuti kalender Masihi. Maka kemudian Umar pun bersetuju. Maka ditentukanlah dengan beberapa masukan-masukan daripada sahabat, kapan bermula tahun Islam itu. Ada yang berpendapat dimulai dari tahun lahirnya Nabi. Ada yang berpendapat dari tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Ada yang berpendapat tahun di mana Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, dan ada yang berpendapat dihitung sejak awal mula hijrah, tahun di mana Nabi dan sahabatnya itu berhijrah, itu menjadi tahun awal. Maka dari sekian banyak opsi dan masukan itu, Umar lebih cenderung setuju bahwa perhitungan kalender Islam dimulai dari tahun di mana Nabi dan sahabatnya berhijrah. Makanya disebut kalender Islam dengan kalender Hijriyah, bertepatan atau memperingati
peristiwa besar, yaitu hijrahnya Nabi dan sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa pasal yang dipilih itu? Sebab kata Umar, kalau diperingatinya itu atau dihitungnya sejak tahun Nabi lahir seperti orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu menghitung tahun miladiyah atau tahun masihiyah itu dari tahun lahirnya Nabi Isa, makanya tahun miladi. Tetapi umat Islam harus punya sesuatu yang ada pelajaran yang bisa diambil. Karena kata Umar, kalau dihitung atau diperingati sejak awal Nabi dilahirkan, keutamaan kelahiran Nabi itu hanya ada pada Nabi. Atau kalau dihitung dari sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, itu keutamanya hanya untuk Nabi, nggak ada pelajaran yang kita bisa ambil. Itu khususiat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau yang diperingati adalah, atau yang menjadi tonggak awalnya adalah hijrah, yang mengikuti peristiwa hijrah itu bukan hanya Nabi, tetapi sahabat-sahabat yang lain mengikut. Artinya keutamaan yang ada pada peristiwa hijrah, nilai-nilai yang ada pada peristiwa hijrah itu bisa diperingati oleh siapa saja. Sehingga dengan harapan, kalau umat Islam memperingati sebagai tahun baru mereka dengan mengingat peristiwa hijrah, mereka akan termotivasi dengan nilai-nilai yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai apa yang mereka tunjukkan kepada kita agar kita bisa menirunya? Yang pertama, jamaah sekalian, dari hijrah itu kita mempelajari bagaimana hebatnya pengorbanan mereka untuk agama. Nah, itu sesuatu yang sangat diperlukan kalau orang ingin menunjukkan kecintaannya kepada Allah, yaitu pengorbanannya untuk agama ini. Saya akan ceritakan beberapa orang sahabat Nabi yang bagaimana mereka itu mengorbankan apa yang menjadi kecintaannya, sanggup melakukan hal itu untuk bisa bersama dengan Nabi dan para sahabatnya. Di antara sahabat Nabi yang begitu hebat perjuangannya adalah kisah tentang Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah ini nantinya akan menjadi istrinya Rasulullah setelah Abu Salamah meninggal. Jadi jamaah sekalian, ketika Abu Salamah dan Ummu Salamah sudah sepakat ingin hijrah, kemudian mereka sudah menaiki kendaraannya, sudah mempersiapkan bawaannya, lalu kemudian mendingan susunya ntar dulu deh, ntar aja jadi ganggu. Kayak di kereta aja. Jadi jamaah sekalian, sampai di mana tuh kan, gara-gara susu jadi lupa. Aturan kasih sini dulu, lagi. Jadi jamaah sekalian, jadi mereka ini sudah naik ke atas kendaraannya. Nah, bener aja dibawain. Bagus Ustaz, bagus. Takut dah tadi. Iya. Dah, entar dulu dah. Ente masuk, orang-orang liatin ente jadinya. Jamaah sekalian, jadi ketika mereka sudah akan berangkat ke Madinah, tiba-tiba keluarganya Ummu Salamah, yaitu Bani Al-Mughirah, mereka menahan. Kata Bani Mughirah, wahai Abu Salamah, kalau kamu mau pergi ke Madinah, urusan kamu, tetapi bersamamu ada keluarga kami, istrimu itu adalah keluarga kami, kamu gak boleh bawa. Katanya begitu. Kalau kamu mau berhijrah, hijrah sendirian, tinggalkan istrimu di sini.
dengan pilihan yang berat. Maka kemudian Abu Salamah tidak surut tekadnya untuk berhijrah ke Madinah. Walaupun mesti berpisah dengan istrinya, maka dia rela berpisah dengan istrinya. Akhirnya Abu Salamah pergi ke Madinah sendirian. Ummu Salamah ditahan sama keluarga istrinya itu, daripada Bani Al-Mughirah. Berpisah ini keluarga. Kemudian jamaah sekalian, ketika keluarga sang suami yaitu dari Bani Abdul Asad mendengar bahwa mereka itu dipisahkan. Orang Arab kan sangat fanatik ya, sangat kesukuan. Ketika ada keluarganya itu yang disakiti, maka mereka akan minta pembalasan. Datang nih keluarganya daripada Abu Salamah dari Bani Abdul Asad, datengin ke keluarganya istrinya Bani Al-Mughirah. Kamu kalau mau nahan keluargamu yaitu Ummu Salamah, silahkan, itu keluarga kamu. Tetapi bersama dia itu ada keluarga kami, ada keturunannya Abu Salamah, dialah keluarga kami. Jadi Salamah itu adalah dianggap keturunannya Abu Salamah, dan itu masuk ke keluarganya Bani Abdul Asad. Maka dirampas Pak, anaknya Abu Salamah diambil dari sang istri, dibawa ke keluarganya Bani Abdul Asad. Terpisah keluarga ini. Suaminya ke Madinah, anaknya sama keluarga suami, istrinya Ummu Salamah tinggal bersama keluarganya. Terpisah. Ibu mana yang tidak sedih berpisah dengan anaknya, berpisah dengan suaminya? Itu dialami oleh Ummu Salamah. Hampir setahun dia nangis Pak. Setiap pagi dia keluar ke padang pasir, dia nangis tentang kesedihannya berpisah dengan keluarganya itu. Pada akhirnya kemudian, singkat cerita, Ummu Salamah diizinkan pergi menyusul suaminya. Akhirnya dia pun berhijrah, pergi menuju ke Madinah bertemu dengan sang suami. Setahun merasakan kepedihan itu. Hadirin jamaah sekalian, di antara sahabat yang lain adalah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib ini ketika dia akan berhijrah jamaah, ditahan oleh para pembesar Quraisy. Kata mereka, "Wahai Suhaib, kamu ingat tidak ketika kamu datang ke Madinah, kamu punya apa? Kamu gak punya apa-apa. Kamu miskin. Kemudian kamu berusaha, kamu berdagang, dan kamu berhasil di sini. Kamu punya banyak harta. Kalau kamu mau tinggalkan Mekah, maka tinggalkan harta bendamu, silakan kamu pergi." Begitu jamaah. Diberikan opsi, kalau mau pergi ke Madinah, tinggalkan semua hartanya. Apa kata Suhaib? Kata Suhaib, "Apakah betul kalau kamu izinkan saya ke Madinah, seandainya saya tinggalkan harta benda saya?" Kata mereka, "Iya." "Baik, kalau itu syaratnya, silahkan ambil semua harta saya yang saya pernah dapatkan di Mekah ini, ambil asalkan saya bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan kalau kalian ingin lagi tahu harta saya yang ada di mana saja, kamu gali depan rumah saya, kamu akan dapatkan harta yang saya pendam di dalamnya. Ambil buat kalian asalkan saya bisa ke Madinah." Tuh jamaah sekalian. Dan ketika Nabi melihat Suhaib datang ke Madinah, yang Nabi sudah tahu cerita itu, bagaimana perjuangannya Suhaib mengorbankan harta bendanya Pak. Nabi tertawa, girang, tersenyum menyambut sahabatnya yang luar biasa ini. Sehingga kemudian Allah turunkan ayat, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan di antara golongan manusia itu ada yang sanggup mengorbankan apa saja yang dia punya. Dia mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini ayat turun gara-gara sahabat-sahabat yang begitu hebat perjuangannya dan pengorbanannya untuk agama ini. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil adalah hijrah itu
tahun baru ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus berani berkorban untuk agama ini. Dengan apa? Dengan apapun yang kita punya. Kalau kita punya harta, korbankan harta. Kalau kita punya ilmu, berikan apa yang kita punya daripada ilmu itu. Kita punya tenaga, berikan tenaga kita untuk agama ini. Karena perjuangan itu perlu dengan pengorbanan, dan kejayaan itu sangat ditentukan dengan pengorbanan kita, jamaah sekalian. Itu pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam membela agama ini, dalam memperjuangkan agama ini, perlu strategi. Bukan hanya modal nekat, modal yakin kita pasti dibela sama Allah, enggak cukup. Walaupun itu menjadi sesuatu yang menjadi dasar dan prinsip ya. Tetapi tidak boleh orang Islam itu memperjuangkan agamanya dengan hanya modal nekat. Dan itu digambarkan jamaah sekalian dalam peristiwa hijrah, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita sunnahnya dalam bersiasat. Nabi bisa saja hijrah kayak Umar. Umar itu hijrahnya gimana? Dia naik kendaraannya, naik untanya, dia ngiterin Ka'bah, lewat di hadapan para pembesar Quraisy, sambil dia katakan, siapa yang mau ibunya kehilangan anaknya, siapa yang mau bininya jadi janda, hadapin saya di depan, hadapin saya di belakang bukit ini, katanya begitu. Ditantangin Pak orang-orang Quraisy itu, nggak ada yang berani. Umar ya. Jadi kalau Nabi nekat kayak begitu, nantangin begitu, bisa nggak? Bisa saja. Allah pasti bela nggak? Bela. Wallahu ya'simuka minan nas, kan begitu kata Allah. Tetapi Nabi nggak ngajarin kita kayak begitu. Bukan sunnah Nabi yang kayak begitu. Nabi atur siasatnya. Pertama, Nabi suruh Sayyidina Ali untuk menggantikan posisinya tidur di tempat tidurnya. Jadi seolah-olah nanti yang mengawasi rumah Nabi menyangka Nabi itu nggak keluar rumah, ada di rumahnya. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tunggu aba-aba dari Allah kapan beliau harus berangkat. Yang ketiga, Nabi Muhammad memilih untuk berhenti atau menginap dalam 3 malam di mana? Di Gua Thaur. Yang itu sebetulnya bukan laluan, bukan jalur untuk ke Madinah. Jadi dia muter dikit, berhenti ataupun menginap 3 malam di situ. Tujuannya apa? Untuk supaya orang-orang kafir itu sudah kehilangan jejak Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyuruh anak-anaknya Abu Bakar, yaitu Asma, untuk membawakan makanan selama mereka bersembunyi di Gua Thaur. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh salah seorang penggembala yang namanya Amir bin Fuhairah untuk menggembalakan kambingnya di sekitar Bukit Thaur ataupun Jabal Thaur itu. Supaya apa? Supaya jejak Nabi itu tidak terdeteksi, sambil bisa diambil susunya. Tuh, yang keempat. Kemudian setelah dianggap aman, Nabi menyewa seorang guide. Apa guide itu? Pemandu jalan.
yang dia sebetulnya bukan beragama Islam, namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah pemandu jalan, dan Nabi minta tolong nanti tunjukin kepada saya jalan yang gak biasa dilaluin orang ke Madinah. Maka dipilih jalan di pinggiran pantai. Untuk apa? Untuk mengelabuhi orang-orang kafir supaya jangan bisa mengejar Nabi ke Madinah. Itu diatur Pak dengan begitu matangnya sama Nabi SAW. Ala kulli hal, singkat cerita, karena ini hanya sebentar saja. Singkat cerita, pelajarannya apa? Orang kalau mau memperjuangkan agama, ikut cara Nabi nih. Pakai strategi, pakai perkiraan. Jangan modal nekat, ya enggak? Tujuan kita untuk apa? Mau ngapain? Ya, target audiensnya siapa? Medianya apa? Caranya bagaimana? Itu harus dipikirin. Termasuk di zaman sekarang ini, di mana orang sudah sangat malas untuk hadir ke majelis taklim. Mereka lebih gemar untuk melihat tayangan-tayangan di media sosialnya. Maka itu menjadi tantangan dalam berdakwah. Bagaimana kita bisa mengemas dakwah itu menjadi menarik, sehingga orang yang aktif di media sosial itu bisa tersampaikan pesan dakwah kepada mereka. Itu menjadi bahagian strategi dalam berdakwah. Artinya dalam memperjuangkan agama ini memang mutlak harus diperlukan strategi dan perencanaan yang matang. Agar apa? Agar sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jamaah sekalian. Maka mudah-mudahan tahun baru ini Allah berikan kita kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan di tahun yang lalu daripada dosa-dosa dan kesalahan kita Allah ampuni semuanya, dan mudah-mudahan dengan sebab kita berdoa dengan doa yang sudah kita baca tadi, termasuk ini kan sudah disediain susu nih baru sekarang nih, Kang Susu masuk, Kang Susu ya, nanti kan dikasih susu tuh. Nah ini kalau kata Said Muhammad bin Abi Abbas lagi, ini namanya tafaul. Tafaul itu apa? Tafaul itu artinya mengharapkan yang baik-baik. Ini dia nih orangnya, Kang Susu masuk ya. Nanti sebelum minum kita baca doa ya. Tafaulnya apa tuh? Tafaulnya mengharap yang baik. Apanya? Putih susu itu kita berharap tahun yang kita akan lewati ini juga menjadi lebih putih, lebih baik tujuannya. Dan susu adalah minuman yang baik dan berkhasiat, banyak manfaatnya. Kita berharap tahun baru ini maka kita menjadi orang yang lebih baik dan bisa memberikan banyak manfaat kepada orang. Itu tujuannya ya. Maka kita nanti minum sambil baca Allahumma barik lana fihi wazidna minhu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.